Assalamualaikum, ketemu di channel aku Riksa Caca. Oke, di sini aku mau bahas tentang sekolah tinggi tapi jadi ibu rumah tangga. Banyak yang masih bertanya dan berpikir nih, kok ngapain sih sekolah tinggi kalau ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga, ngurus dapur, sumur, kasur, penghasilan tuh cuman ketergantungan sama suami. Terus kalau misalnya pahitnya nih ya, pahitnya suami yang dipanggil duluan. Nah, terus gimana kehidupan si istri dan anaknya nanti? Oke deh, tenang-tenang, aku akan bahas di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa nih subscribe dulu, like, komen, dan share video ini. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sebagai perempuan kita seringkali dilanda dengan suatu pilihan yang bikin kita tuh bimbang, sehingga muncul kekhawatiran kayak celaan ataupun tekanan lingkungan sekitar. Seorang istri itu adalah support system terdepannya suami, begitu juga sebaliknya. Dan bagaimana menciptakan rumah tangga itu yang aman dan nyaman. Terus bagaimana sih seorang istri itu mendidik anak-anaknya nanti, bagaimana menerapkan pendidikan kepada anak, pola asuhnya itu seperti apa, pembagian tugas di rumah itu seperti apa, dan rencana-rencana rumah tangga lainnya tuh kayak gimana gitu, dan masih banyak lagi. Itu semua butuh ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Seperti yang dinyatakan oleh Albert Einstein, agama tanpa ilmu pengetahuan itu buta, dan ilmu pengetahuan tanpa agama itu lumpuh. Dari seorang ibu, anak mengenal dunianya, dari seorang ibu, anak juga mengenal Tuhannya, dan semua hal itu butuh ilmu pengetahuan dan agama yang seimbang. Bagaimana mengatur emosi kita di saat kita sedang kesel, capek, apalagi mungkin saat kita menghadapi anak kita misalnya. Ya memang kita nggak mengajarkan anak kita materi-materi kuliah kita misalnya, tapi dengan pendidikan semuanya itu butuh untuk terbiasa berpikir, menganalisa, memecahkan masalah dari akarnya dengan sikap yang bijak. Sedikit cerita nih ya, jadi dulu aku tuh pas masih remaja, aku juga termasuk orang yang nggak mau jadi ibu rumah tangga. Kenapa? Karena dulu jauh banget sebelum nikah, aku tuh ngeliat ibu rumah tangga itu banyak yang kumpul antar tetangga, terus mereka tuh gibah sana sini, bertengkar antar tetangga, memecahkan masalah yang sebenarnya belum terpecahkan. Nah terus pembandingnya itu dengan wanita karir. Yang aku lihat tuh dulu dengan kesibukan mereka bekerja, gak ada waktu tuh buat kayak misalnya ngomongin orang lain. Ya jadinya terlihat lebih elegan aja gitu sebagai wanita karir. Makanya dulu aku berpikir lah untuk jadi wanita karir aja deh, aku gak mau jadi ibu rumah tangga. Karena terlalu banyak waktu kosong ibu rumah tangga diisi dengan kegibahan atau emosi gitu. Tapi setelah aku semakin berpikir, ngerasain jadi ibu dan semakin banyak belajar, pandangan aku pun berubah. Ternyata bukan status ibu rumah tangganya nih yang gak keren, tapi pelakunya sendiri yang bikin gak keren atau elegan. Ada lagi nih yang berpikiran gak mau jadi ibu rumah tangga karena takut suaminya itu keduluan dipanggil. Nah, nanti hidup si istri sama anaknya tuh gimana? Dapat uang dari mana? Pokoknya kekhawatiran kayak gitu deh. Nah, sekarang aku mau tanya dulu nih sama kalian. Sebenarnya apa sih tujuan jadi ibu rumah tangga? Nah, kalau kalian memiliki alasan yang sesuai dengan syariat Islam, misalnya pengen memprioritaskan keluarga, atau tidak ingin meninggalkan golden age atau golden momennya anak, dan alasan-alasan syariat lainnya, apapun yang terjadi, niat itu satu, yakin. Yakinkan sama Allah, pasti Allah kasih jalan kok sama kita. Dan Allah juga tahu alasan kita itu tuh baik gitu kan, dan niatnya kita juga ibadah. Jadi Allah pasti kasih rezeki atas apa yang hambanya butuhkan dan yang terbaik untuk kita. Apalagi di masa modern sekarang ini, ibu rumah tangga itu gak bisa dianggap sebelah mata juga. Kita sebagai ibu generasi milenial, kita bisa kok memanfaatkan media sosial. Kayaknya jarang banget ya, atau bahkan kayaknya gak ada yang gak punya handphone. Kita bisa memanfaatkan media sosial secara positif untuk mengasah ilmu. Ini juga untuk menjauhkan kita dari komen-komen negatif, julid, atau membanding-bandingkan orang lain. Meskipun ibu rumah tangga itu sendiri nggak mengenyam pendidikan sarjana misalnya, ya kita ini bisa mengupdate atau mengembangkan ilmu pengetahuan kita itu bisa lewat media digital, kayak misalnya ikut kelas parenting online, ikut seminar, kita lihat-lihat ilmu lewat YouTube. Kita bisa berpenghasilan meskipun hanya di rumah aja, dan bentuk aktualisasi diri lainnya. Tetap bisa memprioritaskan keluarga, tetap bisa memperhatikan anak tanpa harus meninggalkannya di rumah. Ingat perkataannya Mary Riana, ibu yang cerdas adalah ibu yang tahu prioritas.
Sebenarnya status apapun yang dipilih oleh seorang ibu, baik itu wanita karir ataupun ibu rumah tangga, pendidikan itu wajib didapatkan oleh perempuan. Pendidikan bukan hanya yang formal atau berijazah aja, tapi juga terus belajar ke penjuru dunia kemanapun kita berada untuk memperkaya wawasan kita dalam menjalankan amanah besar dari Allah. Jadi dari sini kita sama-sama belajar seberapa penting pendidikan bagi ibu rumah tangga itu ya tergantung bagaimana peran yang ingin dijalani oleh kita. Ya kalau sekedar dapur, sumur, kasur ya betul semua itu bisa dijalaninya. Tapi lain halnya kalau kita pengen menjadi support system yang baik bagi keluarga. Semuanya itu butuh ilmu dan mau belajar. Semuanya itu butuh pembiasaan untuk berpikir, menganalisa, dan menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang tepat dan bijak. Dan bagaimana sikap kita dalam menghadapi suatu masalah. Apalagi perempuan itu kan madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Pendidikan diperlukan oleh perempuan. Mereka adalah titik utama generasi selanjutnya. Karena bagaimanapun, setiap anak berhak lahir dari perempuan yang cerdas. Jadi masih pantas gak nih bertanya, ngapain sih sekolah tinggi kalau akhirnya jadi ibu rumah tangga? Kalau kalian ada pengalaman, pendapat, atau masukan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe yang belum subscribe, like, share juga. Siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman, keluarga, lingkungan kalian deh pokoknya. Dan tekan loncengnya biar gak ketinggalan sama video-video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.